Tazkirah Al-Hadramiyah. Di pertemuan yang lalu sekaligus merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini kita akan mengkaji kitab yang baru, tentunya dengan semangat yang baru. Kira-kira masih semangat untuk ngaji? Yang ngantuk tidak jawab. Ma'al makhabir ilal makabir, minal mahdi ilal lahdi. Kita akan terus mengaji dan mengaji dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Dari masa kecil sampai masa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cintai, sukai, senangi majelis ilmu. Setiap bertambah ilmunya, bertambah hausnya. Bertambah pengetahuannya, bertambah ingin tahunya. Haus yang tak boleh hilang adalah haus dengan ilmu. Bertambah ilmunya, bertambah lagi penasaran, bertambah lagi ingin tahunya, ketemu kebodohannya, ingin terus. Seperti orang yang menggali tanah, ketemu dengan permata satu, maka dia penasaran, mungkin ada temannya lagi, gali lagi, kurang dalam, ketemu lagi dua, oh kurang lagi, gali lagi. Begitulah ilmu. Talibul ilmi la yashba'. Pencari ilmu tak boleh kenyang, sebagaimana pencari dunia tak pernah kenyang. Orang cari dunia ada berhentinya enggak? Lost, gak rewel. Bahasa sekarang gaspol. Terus, walaupun sudah dapat terus. Begitu juga talibul ilmi, pencari ilmu tidak boleh kenyang. Seterusnya dia mencari. Baru hatam kitab, tambah lagi semangatnya untuk nambah ilmu dengan kitab yang baru. Bukan malah hatam lah kok, hatam. Marilah, taulah. Tidak seperti itu. Pencari ilmu dikasih hal yang baru, dia tambah. Sampai lezatnya menuntut ilmu bagi ahlinya lebih lezat daripada malam pertama bagi pengantin baru. Kalau jenengan hadir ke majelis serbuan ini lebih jenengan sukai daripada malam pengantin baru pertama, berarti ilmu lebih jenengan sukai daripada pengantin baru. Kira-kira yang hadir ini milih pengantin baru apa milih kitab baru? Loh, sing kena. Kitab baru apa pengantin baru? Karena ada pengantinnya. Ada seorang habib di Hadramut, kutu buku, suka sama ilmu. Dikawinkan sama pamannya, pengantin baru. Sebelum masuk pintu kamar pengantin, ada meja di depan pintu kamar, dikasih kitab baru. Dikasih apa? Tahu pamannya ini, bahwa ponaannya ini alim, suka ilmu. Malam pertama pengantin baru mau masuk ke kamar pengantin putri, lihat di meja depan kamar ada kitab baru. Penasaran dia.
Orang alim tuh begitu. Nemu kitab baru dia kayak nemu sebongkah berlian. Langsung dia duduk, dia baca itu kitab sampai lupa dengan pengantin barunya. Istrinya tidak disentuh sampai subuh asyik baca kitab, mau hatam kitabnya. Istri biniknya tos antosan dalam. Ini baru pencinta ilmu. Apakah ada di antara kita cintanya dengan ilmu mengalahkan nikmat asik bahagianya pengantin baru? Cek kadang tabrakan beraktivitas lain, majelis ilmunya jadi korban. Mata hadir, beda pesanan Habib. Mata hadir, penting sekali Habib. Beda transaksi Habib. Kalau pencinta ilmu, harga mati. Bagi dia, tidak hadir di majelis ilmu adalah musibah yang besar. Kayak kehilangan uang yang jutaan, bahkan miliaran. Ini pencinta ilmu yang sebenarnya. Ini santri yang sebenarnya. Kira-kira semangat yang baru ini, sudahkah kita miliki? Atau hadir cuma ngereng pon, tidak boleh, ngereng lah, ngerengan, akhirnya jadi ngirengian. Harus suka dengan ilmu. Jika kau bukan ahli ilmu, cintailah ilmu. Kun aliman. Jadi kau orang alim. Au muta'alliman. Atau jadi santri yang suka dengan ilmu. Tak bisa jadi orang alim. Jadi santri juga tak bisa. Kun muhibban. Jadi pencinta ilmu. Fala takun rabi'an fatahlik. Jangan jadi yang nomor 4. Kau akan celaka. Apa nomor 4? Mubghidhan. Pembenci dengan ilmu. Semoga Allah menanamkan ke hati saya dan kalian cinta dengan ilmu Rasulullah. Cinta warisan Rasulullah. Sampai kita bawa mati. Menjadi pencinta ilmu dan nanti dikumpulkan dengan ahli ilmu. Para ulama al-amilin yang derajatnya di bawah para nabi. Kemudian para ulama. Baru para syuhada. Baru 500 derajat turun ke bawah orang awam yang tak suka ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kitab sudah saya bagikan. Majanan, gratis. Gak usah bayar. Alhamdulillah. Ini lebih mahal dari perkataan. Nanti di dalamnya ada banyak mutiara dan permata. Di sini nama kitabnya Sulamut Taufik. Nama kitabnya apa? Kitab yang viral dipelajari di pesantren-pesantren yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Itu dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Hadramut, tepatnya di Kampung Masileh namanya. Saya pernah hadir ke kampungnya, ke rumah, ke kuburannya dan ngaji di sana. Jadi sampean ngaji bersanad, bernyambung kabelnya. Langsung dari tanah Hadramut. Sampean mau ke sana, biayanya mahal, biar saya yang ke sini. Biayanya murah. Gratis boleh kita, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang tak dapat kitab baru? Senang. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
Senang mana dengan pengantin baru? Kok tak jelas? Kok lok lah ini? Nama kitabnya Sulam. Itu tulisan depan di halaman pertama, covernya Matan Sulamit Taufik. Matan Sulamit Taufik. Matan itu kalimat-kalimat inti. Kalimat-kalimat inti. Intisari dari Sulam At-Taufik. Kitab namanya Sulam Taufik. Jangan lihat, oh kitab yang dibagiin sama Habib tepes, tak naik kelas, tebelan saya beri. Jangan menghina. Saya selamatin kertekan hati jenengan. Kitabnya tipis, tapi isinya ini luar biasa. Kalau ingin yang tebal kayak gini, beli sendiri. Larangan gak itu. Ini syarahnya Imam Nawawi Al-Bantani nyarain Mirqatus Su'ud At-Tasdiq. Tapi saya belikan sampean yang tebal kayak gini, nanti sampean tidak ngerti juga. Karena ini gondol, tidak ada jenggotnya, tidak ada rambutnya, tidak ada harokatnya. Nanti sampean bingung kalau botak kayak gini. Makanya saya kasih yang ada harokatnya, walaupun tipis dan tulisannya besar-besar. Kasih yang tua juga kasih walaupun tidak bisa baca, buat jimat di rumah. Tapi ingat, sekarang sudah saya bagiin semuanya, wajib setiap Rebo dibawa semuanya. Jangan cuma sekarang dibawa, Rebo depan, mana kitabnya? Anu beb. Tolong disyukuri dengan membawa setiap pengajian. Bawa buku kitab ini satu, tipis ini, bawa buku tulis satu. Apa yang manfaat dari ceramah Habib ditulis. Terjemahnya bisa ditulis, bisa di bawahnya, terserah. Yang penting bawa buku dan bawa kitab ini. Fahim toh? Siap bawa kitab terus? Kalau tidak dibawa, berarti kurang perhatian. Kurang bersyukur. Beb, kalau tipis kurang marm. Mau remarman, bawa sendiri kitab yang tebal, pekol bas. Ini bukan ya gayaan, lewat depan tetangga. Oh, ini pakai kitab lah orang kalah. Bukan ya gayaan, tapi saya ingin syiar ilmu hidup. Saya berangkat dari rumah, suami yang soleh bawa kitab subuh-subuh mau ngaji ilmu agama. Hebat tidak? Tetangga nanya, Kibadim proposalnya? Bukan proposal. Ini kitab yang dikaji bersama Habib setiap Rabu subuh. Jangan dipelkut kayak anak SMA. Pelkut sabuk yesan. Ini kurang hormat sama Kalau bisa dikasih sampul yang bagus, dirawat, dihormat. Kasih tas, bawa tas. Tasnya jangan simpen di belakang punggung, simpen di dada. Berangkat. Sila senjata sebelum berangkat perang. Kalau kamu udah bawa senjata perang, mati konyol. Betul? Jadi bawa setiap pertemuan hari bawanya dapat pahala. Jangan sampai dibawa sembarangan. Karena ini termasuk adabnya ilmu. Adab dengan ilmu menghormati
hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, termasuk kitab. Jangan dipelkut, jangan disimpan di sak belakang. Pokoknya harus terhormat. Siapa yang menghormati ilmu, maka dia akan menjadi orang yang terhormat dengan ilmunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalamnya ada nama-nama Allah, nama Rasulullah. Bishr Al-Khafi jadi walinya Allah gara-gara nemu lafaz Allah di bawah, diangkat, dibersihin, dikasih minyak, disimpan di lemari. Tidur, dengar suara. Laqad tayyabta ismi, kamu sudah mewangikan namaku. La utayyiban nasmak, akan aku wangikan namamu, dunia dan akhirat. Akhirnya beliau diangkat jadi wali, namanya harum di dunia dan harum di akhirat karena telah mengharumkan nama Allah Subhanahu. Lihat ada tulisan di bawah dan nama Allah diangkat, dibersihin, dikasih minyak wangi, disimpan di lemari yang terhormat. Akhirnya barokah mengangkat dan membesarkan nama-nama Allah, dibesarkan namanya oleh Allah Subhanahu. Jadi tolong ini disimpan baik-baik. Jangan simpan di bawah waktu ngaji. Jangan juga pokoknya yang sekiranya pelecehan dijauhkan. Ya apa Beb? Udah ada mejanya Beb. Apa yang boleh ini? Nah, nanti ada rezeki lagi pelan-pelan kita beli meja yang panjang, ditulisi kelas TK sifir, TK kecil. Biasanya ada meja lipat, sampean bawa sendiri monggo. Mosok rek setigai ilmu ngerepotin nih. Jadi Umnya Habib enak mejanya besar. Mari kalau mau dipakai sampean. Baik, nama kitabnya Sulam At-Taufik. Apa artinya sulam? Sulam itu artinya tangga. Apa? Ante. Biasanya dipakai untuk apa? Naik. Tujuannya naik kemana? Ke atas. Untuk apa? Ngambil sesuatu. Ngambil deken. Ngambil nyior. Untuk menggapai sesuatu. Tangga taufik. Tangga untuk menggapai taufik dari Allah Subhanahu Allah. Apa taufik itu? Kekuatan dari Allah untuk hambanya hingga bisa berbuat taat kepada Allah. Bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji. Pokoknya bisa berbuat baik. Kalau kamu bisa berbuat baik, namanya kamu rajulun muwaffaq, orang yang dapat taufik dari Allah. Jadi ini kitab tangga untuk meraih taufik dari Allah. Dan taufik itu adalah kekuatan bisa taat kepada Allah. Untuk bisa meraih itu lewat mengkaji kitab ini. Dan ajallu say'in yanzilu minas sama'i ilal ard. Sesuatu yang paling mulia turun dari langit ke bumi adalah taufik. Hujan, tahu hujan? Mahal tidak air hujan? Kalau suruh bayar para petani ini nyanggup enggak? Miliaran. Berapa manfaat hujan untuk kehidupan manusia? Tapi yang terbaik turun dari langit bukan air hujan, tapi taufik dari Allah. Hujan bisa menghidupkan banyak makhluk, tapi taufik bisa menghidupkan hati dan ruh manusia dengan taatnya kepada Allah Subhanahu. Dari saking mahalnya, cuma disebutkan satu kali dalam Al-Quran. Di surat Hud. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ.
Dan sungguh tiada taufik itu kecuali dari Allah Subhanahu. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq wa nalhaq khairar rafiq. Semoga kita dapat taufik sampai kita sadar dari kelalaian kita dan kita bisa nyusul sebaik-baik rombongan menuju surga para nabiyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Amin. Ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ngarang Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ahli ilmu, zahir dan batin. Wiritannya setiap hari 25.000 la ilaha illallah. 25.000 Allah Allah. Dalam riwayat 25.000 solawat ke Rasulullah. Tidak punya waktu kosong sedikit pun dari 24 jam itu. Sampai kalau mau makan, gantian sama saudaranya. Habib Husain bin Thahir, gantian. Yang satunya baca kitab, satunya makan. Selesai, satunya baca kitab, satunya makan. Tak mau lewat sedetik pun dari umurnya, kecuali ilmu, ibadah, dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada waktu kosong. Kalau mau datang Ramadan, dikumpulin istri dan anak-anaknya. Ayo kumpul. Apa program kalian menghadapi Ramadan sekarang? Yang anak bilang, saya ngatamin Quran. Yang istri bilang, saya tafsir, saya ini, semua amal soleh disebut. Anaknya balik nanya, Bapak, Abah, apa jadwal Ramadan, program Ramadan tahun ini? Bapak tidak punya program baru. Loh, nyuruh kita harus meningkatkan program baru. Kok Bapak sendiri tidak meningkatkan? Kok biasa? Karena Ramadan, tidak Ramadan, semua sama. Jadwal Bapak padat, tidak ada yang kosong. Sehari semalam itu 24 jam, Ramadan juga sehari semalam 24 jam, walaupun bukan Ramadan, tidak ada yang kosong waktunya. Tidak ada yang penuh. Jadi tidak bisa ada penambahan. Seandainya boleh aku beli dalam sehari semalam bukan 24 jam, jadi 25, aku beli supaya aku bisa nambah ibadah. Waktunya full untuk ibadah. Tidak ada yang kosong, jadi tidak ada penambahan. Sama dengan kita. Tidak ada tambahan. 24 jam semuanya. Dan waktunya full. Dengan full-fullannya. Dengan macam-macamnya. Betul? Tidak ada yang terbuang. Mau makan aja gantian. Kejedeng aja gantian. Ada ilmu yang lewat. Yang dibaca. Jadi sahibul barakatil waqt. Yang punya barokah waktu. Dikasih jam beker sama orang, sama tamu, disimpan. Dapat beberapa waktu ditanya, dilihat jam bekernya mati. Kenapa kok mati Habib? Udah tahu, tak simpan. Oh ini biar hidup, jam bekernya harus diputer pagi-pagi, diputer ngambil energi. Tidak ada baterai dulu. Baru hidup sehari. Tiap hari harus muter. Tiap hari harus muter saya. Iya, maaf, ambil jammu. Aku tidak punya waktu untuk muter jam. Untuk muter jam yang sebentar tidak ada waktu. Silahkan ambil. Sampai segitunya. Kalau kita, jangankan muter jam. Termuter, banyak kita. Banyak waktu kita yang Bagi mereka orang-orang wali, anfasusayin. Paling berharga dalam kehidupan mereka adalah waktu. Sebagaimana paling berharga bagi kita adalah uang. Tidak sembarangan kita mengeluarkan uang. Nanti mau mengeluarkan 100.000. Tidak bakalan. Harus jelas dulu judulnya. Itu apa aku? Itu bakso. Itu sugo goreng. Itu martabak. Jelas. Ya wis. Baru dikeluarin uangnya. Betul? Kenapa kok sampai segitu perhitungannya? Ya iyalah, eman. Harus ada manfaat yang kembali ke saya. Karena ini berharga bagi saya. Orang wali, orang soleh, bermuamalah seperti itu kepada waktunya. Tidak gampangan, waktunya terbuang dikasihkan orang. Dapat apa? Ada akhiratnya enggak? Ada pahalanya enggak? Ada tambahan ilmu enggak? Kalau ada, dikasihkan. Tidak ada, tidak mau dia. Paling berharga bagi mereka adalah waktunya, paling berharga bagi kita adalah uangnya. Beda antara langit dan sumur yang dalam. Betul? Kita ke waktu kurang hargai. Habis cangkruan di kerdu berapa jam?
Main sekak aja, semeker, motor-motor, tarik-marik, berapa jam? Duduk pinggir jalan, ngobrol tak terasa, berapa jam? Dari umur 60 tahun yang dikasih oleh Allah, berapa yang terbuang? Betul? Karena kita memurahkan harga umur ini. Kalau sudah tahu nanti di akhirat, lihat lemari kosong. 24 jam itu dikasih lemari kotak 4. Kalau diisi pahala, dibuka lemarinya, cahaya. Senang dia. Ada cahaya, ada emas, ada permata. Kalau waktunya itu kosong, dibuka lemarinya nanti, kelihatan kosong. Ya Allah, emannya kok kosong lemari ini. Seandainya aku kasih subhanallah, aku tasbih, aku dzikir, aku ngaji lu. Eman karena kosong. Ada lagi lemari yang dibuka, gelap gulita, penuh ular kalajengking karena diisi dengan maksiat dan dosa. Nanti akan diperumpamakan seperti itu orang ketika meratapi dan menyesali waktu yang lewat dari kehidupan dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, tidak ada diem. Guru mulia kita Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah. Nah, kalau kita umrah biasa kita ziarah. Tidak ada diem. Ngaji antara pindahan dari kitab satu ke kitab yang satunya, putar tasbihnya, subhanallah, salawat, istighfar. Lisannya tidak pernah berhenti daripada istighfar. Ngomong sama orang, sudah ngomong seperlunya, diam waktunya orang itu ngomong sambil berzikir lagi, subhanallah. Bisa sampai ribuan dalam satu majelis. Jalan sambil tasbih muter terus, tidak berhenti siang malam. Pokoknya si sadar, tidak istirahat, dia terus. Tidurnya pun dengan niat yang baik sehingga berpahala. Dari tidurnya dia dapat untung, apalagi dari jaganya. Kalau kita kan jaga dan tidur podo mau sami rawon. Kalau ada untung tidak dapat pahala kadang. Kadang malah dapat sampai ada yang bilang, wis turu ae ben gak dosa, turu ae. Istirahat ae ben gak dosa, tok ae. Mata melihat, lesan ngomong, wes turu ae selamat nek turu. Innalillah, ahlillah, sampai segitunya. Perjalanan dari musola ke kamarnya, berapa tasbih yang dibaca. Jadi tidak ada yang lewat, satu nafas selalu berdagang dengan Allah Subhanahu. Sebenarnya kalau dagang mau untung mau rugi? Untung terus apa untung tengah-tengah? Terus. Orang dagang sama Allah setiap desahan nafasnya adalah modal. Untuk kau bisa tukar dengan pahala. Tidak lewat orang wali begitu. Subhanallah, subhanallah. Terus di mana sholawatnya. Pantesan kalau ini 25.000, ini 25.000. Dan semacamnya. Dikirnya sampai mendarat lagi. Imam Haddad kalau sudah istighraq. Sudah hadir. Merasa bersama dengan Allah. Kadang kalau ngaji. Kadang kalau nanya diulang berapa kali. Karena tenggelam dalam dzikir. Diamnya itu dzikir sama Allah SWT. Kita yang sudah dikasih waktu khusus, fokus untuk dzikir, lampu sampai tak matiin, pen khusus, gak khusus ya. Padahal dikhususkan ini. Waktunya khusus, tempatnya khusus, ber-AC, berkipas, karpetnya tebel, lampunya tak padamin, supaya fokus, pejem, gak nyambung-nyambung. Orang wali itu, walaupun di pasar, Allah, nyambung sama Allah. Tidak usah matiin lampu. Ada yang nanya, kenapa Beb? Tidak usah kau dimatiin lampu. Nanti tidur nanti. Ya Pak. Nah, bantu kita nih yang awami biar gampang khusyuk, biar ingat kuburan. Biar sekali-sekali kau tuh tafakur, gelap ya. Pegang terang, toy. Rame, toy. Sesekali kau harus bersunyi-sunyi dengan Allah. Sesekali kau harus berdoa dengan Allah dalam kesunyian dan kegelapan. Latihan. Kubur. Gelap apa terang? Ono PLN nih. Ono AC nih. Latihan. Mujahadah. Udah lagi gelap. Saya suruh pejam lagi. Pejam. Buka hatinya. Pejam matanya. Biar merasa latihan. Gelap. Sunyi. Buang pikiran lainnya. Sunyi. Merasa sendiri. Berdua dengan Allah. Dilatih kayak gitu. Cuma latihannya serbuan sekalian. Seminggu 1 kali.
Rame-ramenya tiap hari. Ngomong sama makhluk cerita, kakak tutup. Latihannya kurang lama. Itu yang tidak telat. Maksudnya telat, kita melok. Banyak yang telat apa tidak ini? Oh, Saudara Muhammad. Kurang pelapaian ya apa ini? Saya sudah ngasih Maroko, Raiko. Apa lagi? Sudah tak kasih yang terbaik pelapa-pelapa supaya antum ini tertarik mau diajak berduaan dengan Allah, bersepi-sepi dalam zikir. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya tak terasa sampai sekarang. Tak lo-melo, tak dapat bagian. Begitu emannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa pelajaran dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Jangan kau buang-buang waktumu. Kalau tidak ada pahalanya, tidak ada akhiratnya. Eman-eman, ojo. Sama kau punya modal 100 juta untuk dagang, kau buang-buang modalnya. Murni yang kau dagangkan, dari 100 juta cuma 25 juta. Rugi tidak? Rugi. Makanya, duduk di majelis sampai jam 6:15, setengah 7, tidak akan pernah disesali di hari kiamat. Walaupun kau harus tinggalkan kesibukanmu yang harusnya saya untung 100.000, Beb. Kalau berangkat dari subuh. Demi majelis ta'lim saya, Beb. Tidak apa-apa, saya cuma untung 25.000 kalau hari Rabu. Kau bukan untung 25.000. Kau tidak rugi. Kalau kau tahu dengan apa yang kau dapat dari mutiara-mutiara nabawi, Ka'ab al-Akhbar berkata, "Lau bada linnas thawab majalis al-ilm." Seandainya dimunculkan kepada manusia pahala majelis ilmu, la taraku dusukin suqah, orang akan ninggalkan pasarnya. Wa dhu imaratin imaratah, orang akan ninggalkan istana rumahnya dan akan datang walaupun dengan merangkak ke majelis ilmu. Ada yang datang merangkak ke sini? Tinggal starter. Jreng. Nyampe. Dingin, Beb. Apa mana? Masuk angin, Beb. Apa lagi? Yang paling berat? Ngantuk, Beb. Ada kopi di sini. Walaupun punya saya tidak datang. Enaknya murid akhir zaman ini. Murid yang ngombe kape, gurunya gak dikai apa-apa. Ekolopai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini panitia pelaksana ini. Yang lupa ini. Ayo, sedikit saya minta waktu. Sudah jam 6. Saya akan baca tabarukan. Biar ada dapatnya hari ini apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Paling atas tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, fahuwa ajdam, fahuwa abtar." Setiap urusan penting dalam agama kalau tidak diawali bismillah, maka qalilul barakah, sedikit barokahnya. Makanya setiap ngarang kitab, buat surat, awali dengan bismillah agar terputus akto. Maksudnya qalilul barakah, barokahnya sedikit. Buka warung, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku minta tolong kepada Allah. Tabarruk dengan nama Allah, aku buka pintu toko ini. Gitu artinya. Jadi kamu bersandar pada Allah buka toko, bukan bersandar dengan lengkap, Beb. Modal ada, barang baru kulaan, apik-apik. Jangan banyak kita dagang kulaan bersandar dengan dohir barang kita. Rame lah saya ini, minggu. Nyandar ke minggu. Akhirnya beneran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sepi terus. Pikirannya begitu. Coba kamu buka bismillah. Dengan nama Allah aku membukanya. Tabarukan, ambil berkah dengan nama Allah. Hasil yang kau dapatkan berkah.
Sepi, Beb. Kau awali dengan bismillah. Berkah. Cuma 10.000. Jadi 10.000 yang berkah. Nanti dari 10.000 itu akan mendatangkan kebahagiaan untuk istrimu, anakmu. Rukun. Bahagia. Dapat 1 juta, Beb. Dak bismillah. Dak barokah. Pulang bawa ke rumah. Tukaran, Beb, bojone. Tukaran, Beb, anaknya. Mau yang mana sampean? 10.000 bawa ketentraman. 1 juta bawa kacau balau pertengkaran. Mau 1 juta yang barokah, Beb. Saya banyak, saya barokah. Itu namanya kardiman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Katanya Imam Ali, seandainya aku mau menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, maka perlu ratusan unta yang bawa dokar untuk membawa kitab-kitabku yang menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dari dalamnya keterangan Bismillah. Ini kalau saya bahas bisa 1, 2, 3 pertemuan, tidak mari-mari nih. Bismillahnya toh, dah hatam-hatam nanti tidak selamatan. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat disimpan di depan, iktidaan, niru dengan Al-Quran. Al-Quran kalau dibuka apa pertama? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Katanya rahasia yang ada di Al-Quran ada di Al-Fatihah. Rahasia yang ada di Al-Fatihah ada di Bismillah. Rahasia yang ada di Bismillah ada di ba, huruf ba-nya. Subuh. Dengan nama Allah. Keutamaannya apa, Beb? Bikin barokah. Kata Imam Mutawalli Syarawi kalau tidak salah, setiap makanan yang kau awali dengan nama Allah, aku bersumpah makanan itu tidak akan jadi penyakit untukmu. Bisa jadi obat. Halal dia. Terus dengan nama Allah kau memakannya, itu makanan tidak bakalan jadi penyakit. Akan jadi karena dia masuk dengan nama Allah. Masuk dengan Allah. Kalau sudah dapat Allah di makanan itu, dapat semuanya. Dan siapa yang membaca bismillah dalam makanannya, tidak ditemani syaitan dalam makannya. Sehingga jadi makanan yang barokah. Dulu, ada bu ibu yang suka sekali wiritan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wiritannya apa? Suami istri nih. Si istri suka bismillah. Mau nyuci, Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak, Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau nyimpen barang, Bismillah. Dan Bismillahnya dinyaringkan. Akhirnya suaminya ini kena yang tidak connect sama istrinya. Merasa terganggu pikirannya. Karena risih. Sedikit-sedikit, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Suaminya risih kesetanan. Akhirnya diuji si istri sama si suami. Dek, nih saya punya uang sekresek. Simpen. Diterima sama istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngecit cara Bismillahirrahmanirrahim. Disimpan dalam lemari, si istrinya baca Bismillahirrahmanirrahim. Pegel tambah pegel suaminya. Istrinya keluar belanja, diambil uang sak kresek itu. Bis melolor, bis beremper ya. Diambil, dia buat api unggun di rumahnya, dibakar uang itu. Sengaja cari masalah. Selesai, istrinya datang, masalah mau dibuat. Dek, mana uangnya? Padahal dicuri sama dia, dibakar. Mana uangnya sekresek itu? Oh iya, Bismillah. Buka lemari, Bismillah. Uangnya ada sak kresek. Dibawa ke istri. Bismillah. Oh, Bismillah. Dia, kenapa kok kaget? Lah, uang yang mana ini? Ya, uang yang habis. Sudah saya bakar. Sudah saya buang. Kok ada lagi?
Ini barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kasih tahu ke istri sampean. Sampean nyimpen uang Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibakar ya. Beb, tak mandi bismillahnya, Beb. Wah, berarti belum lulus sampean. Belum lo? Minimal kalau sampean baca bismillah tidak akan dicuri para tuyul-tuyul. Sudah digembok, sudah ini hilang. Kalau bismillah di atas gembok itu. Wiqayatullah aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alin minal utumi. Penjagaan dari Allah lebih hebat daripada benteng-benteng yang besar, yang tinggi. Apa penjagaannya Allah? Apa gemboknya? Bismillah. Harus yakin, harus mantap, harus hadir hatinya waktu ngomong Bismillah dengan nama Allah. Saya tidak bersandar dengan gembok saya tidak bersandar dengan kepintaran saya. Bismillah dengan nama Allah. Saya buka majelis ini, kitab ini, saya buka usaha saya. Bismillah. Berapa kali, Beb? 1 kali, pokoknya mantap, datengin barokah. Udah, Beb, katanya 21 kali, Beb. Nah, 21 kali tidak mantap. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Ya, kayak gitu. Setelah guru itu nerangkan tentang keutamaan bismillah, ayo kita coba. Ada muridnya yang mantap luar biasa. Ada sungai besar. Si murid itu mau jalan di atas air. Dia ucapkan dengan penuh keyakinannya, Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dia di atas air dengan izin. Gurunya nyusul dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Takelem gurunya. Ini kata Nabi, rubba muballaghin au aminas sami. Kadang yang dengar, yang disampaikan lebih baik daripada yang menyampaikan. Jadi belum tentu saya lebih baik dari jenengan. Mungkin jenengan lebih buruk dari saya. Dia masuk kalah terus. Makna ini hadis. Nabi bersabda begitu kepada para sahabat yang hadir di tawaf, di Haji Wada. Barangkali orang yang kalian sampaikan tidak hadir sekarang itu lebih faham, lebih dalam pengertiannya daripada kalian yang mendengar. Sampaikan aja. Kadang yang menangkap itu lebih. Kalau orang kan masyhad, beda-beda cara pandang. Itu karunia dari Allah. Muridnya mantap yakin, gurunya cuma pinter teori. Sekali praktek, nyelam tak bisa. Ternyata saktian muridnya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa ini? Mulai sekarang jangan cuma jadi bahasa komunikasi sehari-hari, tapi mantapkan dalam hati bahwa arti dari bismillah, dengan nama Allah saya memulai makan saya, usaha saya, kitab saya, agar merasa dibarengi sama Allah. Kalau merasa dibarengi sama Allah, barokah usaha sampean. Buka toko baru, toko jamu, Moro Sehat, atau toko minyak, bismillahnya yang mantap. Kalau hadir, diamalkan, insyaallah barokah. Nggak hadir, ya nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Buka toko apa saja, buka apa saja, biar barokah ya ikhwan. Ngerti barokah? Banyak orang usaha-usaha tinggal capeknya tok, duwe muter-muter gak jelas, kadang malah jadi bencana. Gak barokah. Ayo, ini sudah jelas. Yang bikin barokah kalau usahamu dibarengi sama dengan nama Allah, dengan bismillah. Buka bengkel, bismillahirrahmanirrahim. Beb, tak wocoy bismillah, kok ono sing nyang, Beb. Gak wocoy bismillah, wakil sing nyang. Itu ujian ke kamu. Nguji kamu. Jangan ukur kayak roti. Beb, gak percuma bismillah kok ono sing teko. Jangan, harus yakin. Karena segala sesuatu itu kalau tanpa keyakinan tidak mandi. Ngerti gak mandi? Gak adus. Tak mandi maksudnya.
Sampaikan, telepon yang punya anak buah, cok lali, moco bismillah. Kan banyak tuh sekarang banner-banner. Ojo lali, moco solawat. Ono mane, ojo lali, bismillah. Tinggo kape wis. Engko ribut-rine, ojo lali, innalillah. Mati kape. Ya Allah, kita husnudzon. Kalau niatnya bertabaruk dengan nama Allah, silakan. Tapi kalau sampai jual-jual bismillah, jual-jual alhamdulillah, niatnya bahkan berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu. Semoga permulaan ini menjadi permulaan yang barokah. Saya doakan saya dan sampean semoga sehat afiat. Semoga kita bisa terus istiqomah di jalannya Allah. Kebarokahannya ngaji mudah-mudahan ngalir ke keluarga kita. Istri, anak, keluarga dikasih kejembaran hati. Dikasih kebersihan hati. Semoga Allah tunjukkan dan kita lihat kebarokahan majelis ini di sisa umur hidup kita. Makin hari makin baik, makin bahagia, makin senang, makin sukses dunia dan akhirat. Dan pastinya semoga kita kumpul lagi di sorga. Tidak ada yang tercampakkan ke neraka. Apa artinya sebuah pertemuan di dunia kalau di akhirat kita cerai-berai wala'iyadzubillah. Kita minta sama Allah yang Allah takdirkan kita hidup sezaman, hidup satu tempat, semoga Allah satukan lagi kita di surga Allah SWT tanpa didahului azab wala fitnah wala hisab, dan kita semua kumpul lagi dengan orang tua kita serta anak keturunan kita semuanya. Setelah umur panjang dalam taat kepada Allah, kita raih husnul khatimah. Dan akhir hidup kita dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan. Warzuki kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nakhda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi talshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami surafa wa alal sahbil masabil ghurar. Allahumma اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرف فتب علينا توبة تغسل لكل
واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه هداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.